Pemirsa, di tengah konflik di Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. AS klaim bahwa Iran sedang berada di ambang keruntuhan. Sebaliknya, Iran menunjukkan kesiapan militernya yang semakin diperkuat. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global. Pemirsa, di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka AS harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Ya. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari.
Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pemirsa, perang Amerika Serikat dengan Iran yang mencapai batas waktu pada 1 Mei 2026 berpotensi melanggar hukum jika tanpa seizin parlemen. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzy Sudarman, menyebut bahwa Kongres harus bisa yakinkan bahwa AS dalam bahaya jika terus melanjutkan perang. Jadi kalau saya melihat ini sebagai performance saja, performance yang harus dilakukan karena audiens dia adalah yang utama adalah audiens Kongres dan masyarakat Amerika Serikat. Sebagian masyarakat Amerika Serikat sudah jenuh dan sudah terlalu berat memikul harga pupuk, harga bensin, harga makanan dan sebagainya. Padahal janji dari Donald Trump adalah affordability atau kemampuan orang untuk membeli. Sekarang semua runtuh gitu dan yang terjadi adalah perang yang tidak diberikan hak oleh Kongres untuk menyatakan perang dan dia lakukan juga. Hanya ada kendala sedikit yaitu sayangnya War Powers Act itu selalu bisa diveto oleh presiden dan untuk menanggalkan veto tersebut membutuhkan 2/3 suara. Apakah Kongres bisa mengumpulkan 2/3 suara untuk menolak veto Donald Trump andai kata War Powers Act dicoba diundangkan. Jadi performative act-nya dia sebagai seorang aktor reality TV, kita melihat bahwa staging dari masalah pameran-pameran agar dia dikasihani dan sebagainya kita lihat dalam correspondent dinners ya. Kita belum tahu apakah permainan penembakan itu adalah upaya untuk meningkatkan opini publiknya yang jatuh ke bawah ya. Jadi sekarang yang diupayakan adalah meyakinkan bahwa Donald Trump dalam bahaya dan harus punya ballroom yang akan melindungi dia, itu minta uang lagi dari rakyat, lalu meningkatkan spending untuk Department of War. Ya, jadi di sini ada sandiwara-sandiwara yang memang baik untuk dilakukan oleh seorang aktor. Aktor itu aktor reality TV. Apakah masyarakat Amerika ini bisa diyakinkan dalam situasi serba mahal? Itu adalah jawaban yang harus dijawab oleh representasi mereka. Tapi karena representasi mereka di Kongres adalah kebanyakan orang-orang yang menerima sumbangan dari AIPAC, tentunya simpati yang besar ada di pihak melindungi Israel. Nah, di sini kuncinya. Apakah Donald Trump bisa meyakinkan publik Amerika yang sudah sangat skeptis tentang kaitan pengeluaran uang Amerika Serikat untuk melindungi Israel dan terlibat dalam perang-perang yang digagas oleh Netanyahu, tujuh perang dunia di dunia yang dilakukan oleh Amerika untuk membantu kawannya ini. Kita sekarang masih dalam pertanyaan besar karena sebetulnya Amerika selalu ingin menang. Itu adalah kulturnya. Kulturnya tidak memungkinkan seseorang presiden itu kelihatan kalah. Jadi seorang aktor dari reality TV yang sebetulnya Donald Trump itu seperti Reagan, hanya kalau yang ini lebih kejam dan lebih keji. Jadi kalau kita lihat dia sedang memainkan performance di kalangan audiens Amerika, apakah bisa meyakinkan dengan adanya penembakan terhadap dia, ancaman kehidupannya dan sebagainya untuk bisa mengatasi suara opini rakyat yang sangat tidak mendukung Donald Trump. Ini dalam arti kata, ya? Trump sedang memainkan seolah menjadi playing victim gitu ya, Bu ya? Playing victim melalui performance. Dan dia bisa melakukan itu karena dia sangat ahli berbohong ya. Jadi kalau kita lihat dalam industri kultural mereka memang semuanya bersifat entertainment. Jadi ada entertainment, ada pembohongan, ada upaya menghimpun mobilisasi opini dan sebagainya. Iya, Bu Susi, kalau menurut hitung-hitungan Anda, ada setidaknya 2/3 dari Kongres ini harus diyakinkan untuk mendukung Trump. Kalau menurut Anda, apakah Trump akan berhasil meyakinkan Kongres ini sehingga
akan bisa terus melanjutkan perang di Iran ini atau justru sebaliknya? Kita harus ingat bahwa War Powers Act hanya berhasil tahun 1973 waktu Perang Vietnam ya. Jadi kalau kita melihat kegagalan-kegagalan yang upaya-upaya untuk menegakkan War Powers Act, itu kita bisa lihat betapa sulitnya, apalagi dengan jumlah suara yang sangat tinggi dari Partai Republik dan belum ada pemilihan sela, sehingga untuk menegasikan ini, kalau misalnya sampai di veto atau tidak dapat suara dari Partai Republik untuk juga bersama-sama Partai Demokrat, ini yang akan sangat rawan ya. Artinya kemungkinan terus perang kalau misalnya dia tidak diikat oleh War Powers Act, dan itu udah siap dalam arti pasukannya ada 15.000. Kalau 15.000 dibandingkan dengan 500.000 waktu ada di Irak, tentunya dia akan menggunakan alat-alat yang lebih canggih untuk bisa memenangkan itu, karena jumlah pasukan yang disiapkan untuk peperangan di Iran ini jauh lebih rendah dibandingkan waktu dia berada di Irak. Bu, ini artinya kesempatan untuk menghentikan damai atau gencatan senjata yang diperpanjang secara permanen ini akan semakin tipis? Kita membutuhkan mujizat. Mungkin Paus bisa mendorong kalangan Katolik di kalangan kongresmen dan senator untuk bisa mengutamakan perdamaian dunia. Nah, ini kan kita hanya memperkirakan bahwa Paus punya pengaruh besar ya, tetapi kan banyak juga kongresmen itu beragama Katolik ya. Kalau misalnya mereka memang benar-benar teguh kepada agamanya, tentu akan berbeda hasilnya, karena ini masalah dunia yang sudah porak-poranda. Artinya perdagangan juga tidak bisa berjalan karena apa yang dilakukan oleh Donald Trump, dan tidak ada exit strategi, tidak ada strategi yang bisa ditunjukkan kepada audiens Amerika bahwa ini ada exit strateginya nanti. Jadi kita nggak tahu kenapa dia melakukan perang ini, kecuali apa yang diinginkan oleh Netanyahu, sehingga semua bertanya-tanya. Hanya masalahnya mereka semua takut Partai